qualification. Karena besok 6 game berikutnya udah grand final. Nggak ada lagi 24 tim. Selepas ini hanya akan ada 16 tim yang lolos. Dan kita mulai jalur pesawat. Waduh. Tensi itu gitu, pembuktian untuk para viewers, untuk para penonton, untuk para tim analis ataupun manajemen lo, at least kayak gitu kan. Dan dulu sekarang Stickly telah julap. Dua smoke yang maksud hati adalah bersembunyi di balik dari pemain alter ego Costa melihat Fahlevi. Dan ada follow up dari Lesby dan juga Rocky, di mana ada Costa menjadi watchtower di belakang. Satu compound coba digerebek Lesby bersama Rocky, dan benar saja sudah banyak damage yang masuk ke arah depan. Renvi pun juga sudah diketahui posisinya. Xenox pastinya mereka mendominasi di area sekitaran compound ini, dan benar aja Lesby langsung memakan Fahlevi tanpa basa-basi, dan Circle Menyadari hal tersebut, mereka putbal. Mereka putar balik menuju ke compound, tapi masuk ada Xenox yang siap menembaki Tayo. Mendapatkan satu Serses keluar dari mobil, dikejar dengan player-player dari Xenox yang lainnya. Benar, Serses tumbang, satu orang terakhir, Glue. Apakah ini game terakhir yang akan buruk bagi dia? Karena tinggal menyisakan satu. Rocky ganti ke arah bagian kiri, Z naik ke arah bagian atas, tapi Rocky kembali tumbang. What happened with Xenox? Tinggal menyisakan Lesby yang dekat dengan player Glue, masuk ke arah bagian dalam, dan Lesby menyelamatkan Xenox dan meratakan Glue menjadi tim pertama yang pulang ke lobby. Yes, luar biasa bagaimana Lesby ternyata gagal untuk dilakukan revive. Ada tembakan yang cukup deras masuk dari SV nampaknya. Dari tim bernama Mimpi Buruk ini mencari di mana letak player-player dari tim SV. Sedikit terdistraksi dengan Rosemary yang tadi tumbang oleh tim Xenox. Tapi peperangan akan muncul, akan terjadi dan tidak terelakkan antara Nightmare dan Savage Valiant. Oke, Hexas sudah ada tanda-tanda, tapi Ponbit kayaknya agak jauh di belakang menjaga Boychill yang sedang melakukan penyerangan. Udah ada informasi masuk bahwa satu rumah, satu compound hanya ditempati oleh pemain satu SV saja, Boychill. Maksud hati adalah melakukan trapping granat. Dan Rosemary terlihat bagaimana dia pun juga sudah terjegal. Tapi dari Boychill akhirnya menjadi Boychill. Ini Boychill yang kita tunggu-tunggu, dua player langsung bisa ditumbangkan. Boychill masih melakukan defense, butuh bantuan SV yang lain mana? Ada di belakang ternyata, tapi di luar Ponbit pun juga tidak mampu untuk mendekat ke compound dari tim SV. Boychill finally ada satu momentum yang akhirnya bisa terbayar dengan beberapa kali nyelenehnya. Klip Boychill, momen ini untuk bisa kamu tonton lagi ketika sedang dalam underperform. Karena sebenarnya Boychill masih mampu mengganti FPP karena bagian shotgun di push masih sangat kuat. Dan Nightmare tim yang begitu dikdaya di game sebelumnya kali ini harus gigit jari karena bahkan tidak ada poin sejauh ini yang mereka dapatkan. Tapi dari tim SV juga tidak bisa bersenang terlalu lama. Sebagaimana yang tadi gue prediksi, Pandum mendengar Pandum datang, Joe Brandke and the gang maju ke arah bagian dari SV. Apakah kembali akan ada clutch moment dari seorang Boychill atau justru Pandum menunjukkan kelasnya? Terbuka sekali seorang Frenzy, tapi dia masih bisa berdansa bergerak ke arah beberapa titik yang lain. Dan Peter tidak mampu melindungi Maxius. Maxius tumbang terbakar. Ponbit juga ternyata mengganggu dari titik yang lain. Maxius di end membuat kali ini SV tidak punya manpower utuh lagi. Tapi Pandum tetap bisa mendapatkan player berikutnya. Dan ternyata justru Ponbit yang tumbang karena memang Pandum sudah mulai terpantau. Peter masih bisa mendapatkan satu Frenzy, last man standing, dan Boychill bisakah dia menembakkan player terakhir tersebut? Dan Boychill did the clutch. Not a 1v something clutch, tapi dia yang berhasil menumbangkan player terakhir dan 10 eliminasi bagi tim Savage Valiant. Dalam situasi yang tidak memungkinkan, tadi juga player terakhir AKG udah rata. Jauh dari chicken yang mereka dapatkan sebelumnya. Kali ini bahkan hanya 1 poin yang dikumpulkan. Nate dilempar oleh Alpha. Damage connect tadi karena bagian Reza. Tidak ada knockdown. Veksi kali ini mengamati. Dan Veksi masih tajamkah? Sondara begitu low. Ditembak dengan sebuah AUG. Tapi Axel dengan Nate memfinish sebuah damage yang besar tadi diberikan oleh Veksi. Nate kedua dilemparkan kembali lagi. Agak kurang jauh memang, dan Reza nggak jadi kah? Tadi gua kira akan maju. Satu lagi nih dilempar, tapi Hunt for You mencuri knockdown yang didapatkan tadi oleh Bigetron, membuat eliminasi justru masuk ke tangan Void. Oke, dan juga begitu pun dari Hunt for You. Masih menunggu momentum untuk Arkral nongol atau tidak. Atau Arkral tidak sama sekali ya memberikan satu nyawanya untuk Hunt for You, atau Arkral bisa refrag. Baik, tapi Daisy 1, 2,
3, lempar ke depan, duar, bebek, knockdown 1. Sangat akurat, sangat on point. Dan Reizi membuat gameplay yang agak sedikit berbeda untuk Voing Chaikeri. Memusnahkan mimpinya, terlalu bocor. Awareness yang dia miliki Reizi. P90 yang sangat melekat ke badan dari Hans For You dan akan melanjutkan lagi dengan following up. Reizak beserta Axel join datang ke bawah. Bahira akankah mampu untuk menjegal at least satu ex rekan timnya, ex rekan sebelumnya, dan begitupun dari Axel bakalan coba dilemparkan granat yang masih belum on point, granat yang masih gagal, dan poin dia sekarang adalah membuka smoke dan merevive Hans For You. Tapi terlalu deras datangnya pemain-pemain Bigetron di arah high ground. Itu dia, apalagi Zenok juga sudah mulai mengendus bahwasanya peperangan ini kepanjangan dan akhirnya revive bisa dilakukan. Memang tidak menjadi milik dari Bigetron, tapi Bigetron dapat mendapatkan beberapa looting dari bagian dewa tadi, dari beberapa loot crate di sana. Jadi objektifnya tetap berhasil, tapi Hans gak jadi di revive karena Potato distraksi. Datang player dari Xenox, Potato habis dari GS9 ganti karena bagian Augie, tapi malah ngasih punggung lagi dan lagi. Potato gagal dalam melakukan fight. Bahira menjadi last man standing, bisakah menyelamatkan muka dari Void yang dilawan oleh Da Costa, tapi kok malah lihat ke bawah. Bahira datang, Reizi lagi-lagi menjadi malaikat maut di fight kali ini. Yang tadi I4 sepertinya yang menjadi player terakhir, tapi ini dia Cloud mendengar adanya The Helix mulai maju. Bahkan dia sekarang lihat itu, loh, nggak ditembak? Allahu Akbar. Kok nggak ditembak? Lo bunyi centring lo ketahuan, Gestara. Oh. Astagfirullah. Oh my god. Nate dilempar sama Gestara. Astagfirullah, greget. Duar. Ya Allah. Gak kenok. Gestara. Gestara. Ini Astagfirullahalazim. Nate yang kedua kenok harusnya. Astagfirullah. Greget banget melihat Gestara menahan triggernya kelewat, menahan ini menurut gue. Tembak. Nah, gitu dong Gestara, bikin kita semua yang menonton benar-benar tembak, astaga. Tapi akhirnya dapat. Kalau nggak dapat itu benar-benar kayak kita berdua beresin ini. Udah. Habis, Gestara habis sih. Udah end game aja kita. Tapi Toto bersama dengan seorang Regat ini berterima kasih. Berarti sama Gestara. Selamat ya. Selamat. Benar. Karena dari 4 orang 2-nya diambil sama Gestara. Tapi betul sekarang masuknya susah. Tapi kita lihat 4 melawan 4 antara Kanza dan juga Bigetron. Big fight akan terjadi. One knockdown akan mengubah segalanya. Terutama ke arah bagian dari Bigetron yang coba masuk kali ini ke arah bagian compound dari Kanza. Rapatnya Kanza tidak terlalu maksimal. Kalau knockdown ke arah bagian Moana dan Pelko ini habis. Tapi Bigetron duanya udah low ketika masuk ke arah bagian Moana. Moana punya P90 tapi Pelko tumbang. Pelko menjadi satu garda yang harusnya menjaga, dia justru tumbang dan bahkan bisa di-end oleh Bigetron secara tepat. Tapi Moana lempar granat ke arah bagian bawah, tidak kena siapapun. Bigetron menang jumlah kali ini Junior. Oke, dan juga bagaimana dari Moana mempersiapkan satu buah granat di mana 2 orang dari Bigetron bergerak ke Izak sama Fixie. X2 PMGC London ini masih gagal untuk dapetin Moana. Moana menggocek ke area bawah dan Moana P90-nya tajam ke arah dari Reizi. Moana ngegocek-gocek layaknya Cristiano Ronaldo. Benar, tapi Ronaldo ini tahun 2026. Tapi lihat juga bagaimana selanjutnya Scotty pun juga gagal. Reizak mengobrak-abrik defense setup dari tim KFKZ. KFKZ dan selesai. Rata. Tapi EXO sama Reizak masih berdiri. Gestara, Gestara ngelawan dulu. Tahan dulu Gestara, lu habis ngeluting. Gestara, nah ke belakang, healing. Terus ada pil, penuhin dulu, santai. Tapi 1 lawan 3 di belakang pasti nge-revive. Benar, udah ketahuan juga Gestara ya. Iya, habis itu lu ke tengah-tengah lagi ke spot dari BTR. Beres sih mestinya. Beres, harusnya ini 3 lawan 1 lagi revive bisa dilakukan. Yes. Nate di cook matang banget, tapi ya Gestara tetap menurut gue ini big W banget buat NST. Walaupun tadi sangat mengagetkan ya. Untuk bisa tidak menembak, tidak melempar granat. Tapi dia Rasen Shuriken akan dilempar. Emang ada predict Nate, tapi belok BTR-nya gak kena. Gestaranya ketahuan di push 2 titik yang berbeda. Tentu sulit dan akhirnya Bigetron dari 12 game akhirnya ada chicken dinner juga untuk mereka. 8 game mereka mainkan, game ke-8 lah chicken untuk Bigetron by Vitality. Ya serius dong, mau ke Paris masa ya kagak serius. Ini roster tetap